Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Nurul Islam, Masjid Nurul Islam, Majelis Taklim Subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir mengikuti sholat berjamaah sekaligus kajian kitab Hikam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan. Kaifa yusyriku, kaifa hale kapriye, yusriku mencorong apa qalbun ati, suwarul akwani kang utawi pira-pira gambar, akwani pira-pira perkara kang didadekake, ayul maknunati tegese pira-pira perkara, minal adamiyi bayane pira-pira anak Adam, wa ghairihim lan liyane ada Adam. Iku mun tabiatun kantil fil mir'ati ing dalem kaca pengilone ati. Materi niki berbicara tentang sekat yang mendinding hati seseorang untuk menuju kepada Allah. Yang pertama yang bisa mendinding atau yang bisa untuk menjadi sekat pagar atau tabir hati tidak bisa bertemu kepada Allah, itu yang pertama, kaifa yusyrikul qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana bisa bersinar hati seseorang karena gambar-gambar duniawi terlukis di hati seseorang. Gambar-gambar duniawi itu bisa juga berupa harta, pangkat,
wanita, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Sehingga ketika seseorang itu tidak mampu menjaga hati dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka hati bisa kotor. Contoh, misalnya seseorang itu hibah, napa hibah niku? Ngrasani. Seseorang itu menghibah, menggunjing atau ngerasani satu kali, hati ada titik hitam. Ya, hati ada titik hitam. 2 kali ada titik hitam 2. Itu hanya kemaksiatan lisan. Sehingga kita harus bisa menjaga al-kadzib. Apa al-kadzib itu? Bohong. An-namimah, apa namimah itu? Mengadu domba. Kemudian al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Atau mencaci. Ya, mengolok-ngolokkan. Itu berdampak kepada hati. Sehingga kalau sudah seseorang tidak mampu menjaga kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan tangan, kemaksiatan perut, dan lain sebagainya, maka hati ini gelap. Hati ini terkontaminasi. Sehingga cahaya iman tidak bisa menembus. Cahaya Islam tidak bisa menembus. Cahaya ihsan tidak bisa menembus. Artinya apa? Artinya kalau kondisi hati ini gelap karena kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, kemudian tidak dibersihkan, maka menjadikan seseorang itu sholatnya terganggu, tidak bisa khudur. Sholatnya terganggu, tidak bisa khusyuk. Yang terjadi misalnya sholatnya itu adalah ghaflah. Apa ghaflah itu? Lalai. Atau yang terjadi sholatnya itu yang namanya yaqdho. Kadang ingat Allah, kadang ingat selain Allah. Allahu Akbar. Rakaat pertama mampu konsentrasi, rakaat kedua kadang-kadang ingat teman saya, ingat tetangga saya, ingat begini. Nah, itu namanya apa? Terkontaminasi, gelap dengan amal perbuatannya yang tidak baik. Makanya di sini dikatakan, ya, hati seseorang, mana mungkin hati seseorang bisa bersinar kalau gambar-gambar duniawi terlukis di dalam hati, terlukis di dalam cermin hati yang namanya basiroh. Jadi seseorang itu ada yang namanya insan. Insan itu manusia, jasmani, kemudian rohani. Rohani ini ada dipengaruhi pertama oleh nafsu. Nanti di sini dikatakan nafsu amarah, nafsu lawwama, nafsu mulhima, nafsu mardiyah, radiyah, dan nafsu kamilah. Kemudian juga
Roh itu dipengaruhi juga yang namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang didasari dengan nilai-nilai keimanan. Di satu sisi rohani diajak kepada ketidakkebaikan, satu sisi diajak kepada kebaikan. Ketika rohani tidak diberikan satu ilmu, maka ya mudah untuk dibawa ke nafsu amarah dan sulit untuk dibawa ke nafsul mutmainnah. Makanya kita disuruh untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, keluar dari perut ibu sampai meninggal dunia. Rasulullah juga mengingatkan thalabul ilmi fardhatun, carilah ilmu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Carilah ilmu apa saja, terutama ilmu untuk mengenal Allah, terutama ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dikatakan bahwa wajib. Wajib itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dosa, dilakukan mendapatkan pahala. Itu adalah butuh ilmu. Maka dari itu, bagaimana ketika seseorang itu hatinya sudah keruh? Bagaimana ketika seseorang hatinya itu sudah terkontaminasi? Jalan yang lain, antara lain, yaitu tobat. At-taubatu min jami'idz dzunub, menghindar kemaksiatan lisan dihindari, kemaksiatan mata dihindari, kemaksiatan tangan dihindari, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, hati diisi dengan kalimat Allah. Ya, karena di situ tadi dikatakan bahwa gambar-gambar maksudnya itu duniawi itu masuk di dalam cermin hati, masuk di dalam basiro. Ketika basiro ini, hati ini tidak diisi dengan Allah, maka ketika sholat Allahu Akbar bermunculan gambar-gambar yang masuk di dalam hati itu. Makanya hati itu diimbangi usaha secara mudawamah, diisi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, ketika seseorang itu mengucapkan kalimat Allah, ada nur dan nar. Ketika kalimat Allah itu dilakukan, baik lisan maupun hati maupun nafas, ketika dilakukan secara mudawamah, istiqomah, maka lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Jadi lisannya ini mengucapkan la ilaha illallah, hatinya gak boleh kosong. Lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, yang hakiki di dunia ini kecuali Allah. Hatinya seperti itu. Atau di dalam hatinya diisi dengan la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Ya, ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kosong, hatinya itu kosong, maka fungsi zikir ini tidak bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Ketika lisannya zikir, hatinya juga zikir. Kalau itu dilakukan mudawamah terus menerus, maka zikir itu menjadi nar. Nar itu api. Api itu bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati.
ya, bisa membersihkan. Kalau sudah dibersihkan, ya, dengan nar, ada nur. Apa nur itu? Cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari iman. Cahaya dari mana? Cahaya dari Islam. Cahaya dari mana? Cahaya dari ihsan. Ketika kalau sudah hati dibersihkan dan nur iman itu ada, maka iman ini yang mendampingi seseorang. Misalnya ada orang yang menghibah, imannya menolak, mohon maaf, ojo ngerasani, sehingga dia selamat dari menghibah, sehingga hatinya tidak terkontaminasi, ya, maaf, atau menghindar, atau diinformasikan ojo ngerasani, ya. Nah, itu menyelamatkan. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada iman. Iman itu apa? Keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam hati, di mana keyakinan itu akan membimbing seseorang untuk melakukan kebaikan, menghindari ghibah, menghindari namimah, menghindari macam-macam. Ya, begitu juga menghindari hasud, menghindari dengki, riya, iri hati, macam-macam. Menghindari mata untuk dilihat yang tidak baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ketika seseorang itu tadi berusaha, pertama at-taubatu min jami'idz dzunub, taubat itu berhenti, tidak mengulang, menyesal, berhenti dan tidak mengulang. Kemudian yang nomor 2, hati diisi dengan kalimat Allah. Kalau sudah seperti itu, maka apa selanjutnya? Ketika itu sudah dilakukan, maka barokah seseorang yang zikir itu. Di samping zikir itu ada nar, membersihkan qalb, hati yang kotor. Bisa juga ketika itu bersih, bersinar, maka cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan mampu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu materi pertama yang ada sekat. Kita bertemu dengan Allah, hatinya tidak bisa bersih, harus dilakukan dengan menghindari kemaksiatan jasmani dan rohani. Kemudian yang nomor 2, kaifa yarhalu ilallah, kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana akan menuju kepada Allah, bagaimana akan menuju kepada Allah kalau dirinya itu diikat dengan syahwatnya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menuju kepada Allah kalau dirinya itu diikat dengan syahwat, diikat dengan nafsu yang ada di dalam diri seseorang. Tujuannya menuju kepada Allah, tujuannya ibadah karena Allah, tapi tidak mungkin bisa menuju kepada Allah, bisa menuju dan pergi kepada Allah kalau dirinya diikat dengan syahwat, nafsu yang ada di dalam diri manusia. Ada yang namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang dimasukkan oleh Allah di dalam seseorang. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tugasnya apa nafsu amarah ini? Tugasnya untuk memotivasi seseorang berperilaku tidak baik. Bagaimana seseorang ini malas? Bagaimana seseorang ini mau beramal, ya,
nanti aja kalau kita sudah tua. Bagaimana seseorang ini mau merubah dirinya, ditunda-tunda waktunya. Itu tugasnya nafsu amarah. Nah, tugasnya nafsu amarah seperti itu. Setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas menghalang-halangi seseorang untuk berbuat baik. Misalnya jenengan mau ngaji, mau baca Quran, males. Mau bangun malam, males. Mau puasa Senin Kemis, males. Itu tugasnya nafsu amarah. Nah, letaknya di mana nafsu amarah itu? Letaknya di dada. Fisodri, di dada. Jadi letaknya nafsu amarah itu di dada. Pasukannya apa? Pasukannya pertama kikir. Apa kikir itu? Bakhil. Ya. Kenapa seseorang menjadi bakhil? Karena tidak tahu dengan bersodako, dengan berinfak, dengan memberikan seseorang atau kepada yang lain itu akan menambah. Akan menambah apa? Akan menambah rezekinya. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anfik unfik. Anfik, berinfaklah. Kita disuruh infak. Kita disuruh untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada di dalam Islam itu kita disuruh infak itu harus sekian-sekian. Enggak, sesuai dengan kemampuannya. Tidak menunggu kaya, tidak menunggu macam-macam. Apa yang mampu kita lakukan? Anfik unfik, anfik berinfaklah. Unfik, Allah akan memberikan satu pengganti keberkahan dari apa yang kamu keluarkan itu. Fa inna yaminallah mal'asatan la yaghudwa billaili wala binahar. Nikmat Allah dia akan susut sedikit pun baik malam maupun siang. Nah, ini sebagai satu motivasi. Sebagai satu motivasi bahwa kita ini apa? Kita ini disuruh untuk infak. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan indikator orang yang bertakwa itu, ya toh? Indikator orang yang bertakwa itu antara lain memberikan, ya toh, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dalam kondisi tidak punya uangnya nggak banyak, ya toh, dia mampu memberi, mampu berinfak. Dalam posisi uangnya lancar banyak, dia memberi atau meninfak. Nah, di sini tidak ada satu perbedaan. Maksudnya apa? Duit pas-pasan yang gelem infak, duit banyak yang mau infak. Yang tidak benar ngenteni duit jutaan. Nah, nggak boleh, ya toh? Nah, makanya istilahnya Nabi tadi mengatakan anfik unfik. Kita dimotivasi seperti itu. Rezeki itu dari Allah. Kemudian ketika kita sudah mempunyai satu keimanan, maka kita berikan tadi. Jadi contohnya kikir itu adalah pasukannya nafsu amarah, letaknya di dada. Yang nomor dua, setelah kikir, rakus. Apa rakus itu? Kemudian yang nomor tiga, takabur. Apa takabur itu? Sombong. Itu pasukannya nafsu amarah yang ada di dada kita ini. Jadi apa sombong itu, ya toh, sebagaimana iblis disuruh untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Adam, ya toh, dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan Allah dari api dan dia dari tanah. Dia tidak sadar yang nyuruh itu siapa? Yang nyuruh adalah Allah. Itu namanya sombong. Itu
nafsu atau pasukannya nafsu amaro yang ada di dalam dada. Kemudian yang nomor dua, ada yang namanya nafsu lawamah. Letaknya di mana? Nafsu lawamah letaknya di bawahnya, ya toh, susu sebelah kiri dua jari, ya toh, dua jari ini itu letaknya nafsu apa? Lawamah di dalam hati. Letaknya nafsu lawamah itu di dalam hati, di bawah susu, ya toh, di bawah dua jari susu ini, bawahnya itu. Nah, itu nafsu apa? Nafsu lawama. Apa lawama itu? Mencela. Ya toh, ada orang dicaci maki, dilokno dan sebagainya. Ya toh, itu tugasnya nafsu lawama yang ada di dalam hati, di bawah apa? Dua jari di bawah susu tadi. Nah, itu pasukannya. Nah, kemudian apalagi pasukan dari nafsu lawama itu? Apa? Menghibah. Itu pasukannya nafsu lawamah, menghibah. Apa menghibah? Ngerasani. Nah, itu supaya apa? Itu supaya kita itu tahu bahwa nafsu lawamah itu tugasnya mencaci, menghibah, dan lain sebagainya. Yang nomor tiga apa? Yang nomor tiga, nafsu mulhimah. Letaknya di mana? Di bawah susu sebelah kanan, dua jari di bawah susu sebelah kanan. Itu nafsu mulhimah. Apa itu? Sabar, tobat. Jadi orang itu bersabar. Ketika sabar itu apa? Sabar itu bukan berarti diam, tetapi ikhtiar. Misalnya kita sabar apa? Sabar, ya toh, diberikan sakit sabar. Ya gak apa-apa kalau kuat. Tapi kalau tidak kuat, ikhtiar. Ya toh, sesuai dengan kemampuannya. Kalau gak kuat ya ndak dokter. Nek kuat ya tidak apa-apa. Nah, sakit itu adalah dari Allah, tapi kalau dia kuat gak apa-apa. Tapi kalau tidak kuat, maka berikhtiar. Berikhtiar inilah yang namanya sabar. Ya, berikhtiar itu namanya sabar. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alal musibah. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam rangka taat kepada Allah. Subuh gelem berjamaah, ya toh, subuh gelem baca Al-Qur'an, malam sepertiga malam gelem tangi sholat tahajud. Sabar dalam rangka untuk taat kepada Allah. As-sabru alal maksiyah, sabar dalam rangka menghindari kemaksiat. Maksiat lisan dihindari, maksiat mata dihindari, maksiat telinga dihindari, macam-macam dihindari. Sabar itu namanya. Kemudian as-sabru alal musibah, sabar dalam rangka mendapatkan musibah. Ya, sabar dalam rangka. Kenapa sabar? Ini menyadari bahwa ini dari Allah dan dia menerimanya dan dia berikhtiar. Ya, jadi sabar itu pasukannya nafsu mulhimah. Kemudian taubat. Ya, sabar, nafsu itu tadi. Jadi itu macam-macamnya nafsu. Ada yang namanya nafsul lawa, ada yang namanya nomor 4 nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu letaknya di mana? Nafsul mutmainnah itu letaknya di susu sebelah kiri mengarah kepada dada. Itu namanya nafsul mutmainnah. Apa mutmainnah? Tenang. Nafsul mutmainnah itu tenang, menerima, ridho. Apa ridho itu? Ridho itu setelah kita berusaha seoptimal mungkin, tapi masih tetap usaha kita itu mendapatkan tidak seperti yang kita inginkan, kita terima. Itu namanya ridho. Kenapa kok ridho? Tahu bahwa itu adalah
ketentuan dari Allah. Kita terima. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau terima, ya enak. Kita berikhtiar, kita berusaha, ya sekuat tenaga dan sebagainya. Tapi dari usaha itu menghasilkan apa yang tidak sesuai, kita terima. Makanya itu ada yang namanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu namanya nafsul mutmainnah. Kemudian ada yang namanya nafsu mardiyah. Namanya nafsu radhiyah. Letaknya di jantung. Ya, letaknya di jantung itu namanya nafsu radhiyah. Ada yang namanya nafsul mardiyah yang diridhoi Allah. Letaknya di bawah susu sebelah kanan mengarah ke dada. Terakhir ada yang namanya nafsul apa? Nafsul kamilah. Nafsu kamilah itu letaknya di tengah-tengah dada ini. Apa nafsu kamilah itu? Nafsu yang sempurna. Pasukannya apa? Ilmu yakin, hakul yakin, apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu pasukannya nafsu kamilah. Itu ada di diri kita yang namanya latifah, lataif. Makanya ketika kita zikir disuruh dari pusar diangkat la ilaha illallah. Kenapa? Supaya nafsu-nafsu ini tadi dialiri dengan kalimat Allah. Mulai dari pusar ke atas sebelah kanan, kemudian dimantapkan di hati. Itu tujuannya nafsu-nafsu tadi supaya mampu kita kendalikan. Ya, kita tarik la ilaha illallah. Itu di dalam Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, jadi bisa kita lakukan seperti itu. La ilaha illallah lisannya, tapi hatinya la maujuda illallah. Dari berbagai macam nafsu-nafsu tadi. Ya, maka ketika kita zikir la ilaha illallah itu memang ada tujuannya supaya nafsu-nafsu tadi, ya, A sampai Z tadi supaya dialiri dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita menerima kunci itu, dakhalal jannah. Makanya kita biasakan hatinya Allah. Kita biasakan mata kita untuk memandang ayat-ayat Allah. Pikiran kita gunakan untuk tafakkur, melihat jalan. Ini jalan adalah ciptaan Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan ini ciptakan Allah. Itu pikirannya, lisannya zikir, matanya zikir, pikirannya zikir, fisik dan berbuatnya zikir. Sehingga apa? Akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat seseorang hatinya Allah, dakhalal jannah. Makanya kita dilatih apa? Membiasakan tadi, mudawamah tadi. Ini resep untuk bertemu Allah. Semuanya ini kan calon-calon mayit ini. Gitu? Maka dari itu Pak Amir itu sudah menuju kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadahnya, perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga khilafnya di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Inna syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo, sekarang tanya jawab atau apa yang saya sampaikan tadi paham, monggo nek dereng paham monggo dimusyawarakan. Monggo silakan. Monggo Pak niki.
Monggo nggih Pak Prayogi. Pak Priyo, monggo Priyo nggih. Pak Sido Priyo, silakan. Monggo Pak Sido Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. 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 Oke, jadi cara mengatasinya untuk supaya kita ini pertama taubat, karena makanan yang haram itu masuk di dalam diri, menjadi darah, menjadi daging, sehingga dampaknya dari makanan yang kita makan tadi, malas beribadah, malas untuk berbuat baik, konsekuensinya mendorong untuk berbuat lagi, ya, mendorong untuk berbuat lagi. Nah, caranya adalah tobat. Tobat itu apa? Berhenti. Berhenti itu apa? Kalau kita tobat kepada Allah, 3: berhenti, tidak mengulang, ya, dan berhenti, menyesal, dan tidak mengulang. Berhenti, ya tidak makan yang haram, ya tidak makan dari sumber yang tidak jelas, ya, berhenti, maksudnya berhenti. Kemudian yang nomor 2, menyesal atas perbuatan yang dilakukan itu. Setelah berhenti, menyesal. Nomor 3, tidak mengulang. Itu tobatnya kepada Allah. Kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga di dalam Al-Quran juga dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, innallaha yuhibbut tawwabina, cinta kepada orang yang tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang melakukan pembersihan. Jadi kalau kita tobat kepada Allah itu tadi. Tapi kalau kita tobat kepada sesama manusia, ditambah satu lagi, minta maaf atau minta ikhlasnya apa yang dilakukan. Kalau kita tidak ketemu orangnya, kita doakan. Misalnya kita menyalahi pada seseorang, tapi orang sudah meninggal, mau minta maaf sudah meninggal. Bagaimana caranya? Kita mendoakan orang itu. Kita melakukan zikir atau membaca surat Al-Ikhlas, ya toh? Surat Al-Ikhlas, kemudian ditujukan supaya pahala dari Al-Ikhlas ini untuk orang yang kita salahi tadi. Itu kalau kita dosa kepada sesama manusia. Seperti itu. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, nafsu tadi, ya silakan.
Ya. Hmm. Hmm. Ya, terus? Ya. Yang ditanyakan, ya, berkaitan. Ya, hmm. Ya, hmm. Ya, ya, terus, nggih, nggih. Jadi yang pertama, yang terakhir yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditanyakan tadi? Apa? La ilaha illallah miftahul jannah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam kitab yang lain dijelaskan inna kalimat la ilaha illallah isna asra harfan, ya toh, sittatun dohiratun wasittatun badinatun. Jadi kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. 12 huruf ini 6 masalah dohir dan 6 masalah batin. 12 ini harus dilakukan. Contohnya pembersihan, sholat, puasa, macam-macam. Itu ada 12 kewajiban ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya toh, dakhalal jannah, bukan hanya diucapkan tapi dipraktekkan dalam bentuk ibadah 12 macam. Kemudian tentang ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Itu namanya nafsu kamilah yang sempurna. Ilmu yakin, kita mengenal Allah berdasarkan apa? Literatur ilmu Al-Quran. Misalnya, ilmu yakin bahwa kita kenal Allah sumber dari Al-Quran. Misalnya, kul huwallahu ahad. Kita kenal Allah karena sumbernya dari Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah ya Muhammad, Allah adalah Isa. Itu contoh. Itu ilmu yakin. Ainul yakin, sampean melihat subuh ini, melihat Allah. Kenapa? Ini adalah fi'lullah. Apa fi'lullah? Perbuatannya Allah. Menjadikan sore, malam, subuh, siang. Jenengan lihat ini, ingat Allah, itu namanya ainul yakin. Yakin ini adalah dari Allah dan menambah keyakinan. Kemudian yang nomor 3, hakul yakin. Apa hakul yakin? Sampai dikai sehat, ya toh, alhamdulillah. Yakin, dirasakan bahwa sehat itu enak, nikmat, akhirnya disyukuri, dikai ibadah. Hakul yakin, betul-betul kesehatan itu dari Allah. Ilmu tasawuf berbicara tentang hati. Dulu kan kita sudah berbicara syariat, torekot, hakikat, ma'rifat, saling berkaitan. Tujuannya untuk membersihkan hati. Sudah.
Nggih. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Mic-nya Mas. Ah, ya. Ini. Nggih, monggo. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. 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 Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. 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 Hmm. Terima kasih. Jadi itu implementasi dari tobat, praktek daripada tobat. Tapi kalau secara bahasa berhenti, ya toh, menyesal, tidak mengulang, terus diimplementasikan dengan sholat, praktek. Makanya hadis mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada, wa ati sayyatal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang jelek menjadi untuk diganti dengan perbuatan yang baik, tamhuha, maka kamu akan dimaafkan, wa kholiqin nas bi khuliqin hasan. Jadi apa yang dikatakan Bapak tadi, tobat secara praktek, tapi secara istilah harus ada menyesal dulu. Saya harus menyesal. Yang kedua, berhenti. Menyesal tidak hanya sekedar menyesal dengan jujuran air mata, dengan apa? Memang betul-betul itu menyesal. Pertama berhenti, lereng, kemudian menyesal dan tidak mengulang, kemudian diimplementasikan dengan sholat. Dan sholat itu kumpulan dari berbagai macam yang ada. As-sholat mi'rajul mukmin, di situ ada keyakinan, di situ ada penyerahan, di situ ada tobatnya. Dalam duduk di antara dua sudut, Rabbi gfirli, ampunilah ya Allah dosa-dosaku, dosa kecil, dosa besar, dosa sadar dan dosa tidak sadar. Ya toh? Di situ ada istighfarnya, Rabbi gfirli, ampunilah ya Allah dosa-dosaku, zahir batin, besar kecil, sadar dan tidak sadar, warhamni, rahmatilaku, wajiburni, tutuplah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah kamu rezeki, wa'afini, berilah saya kesehatan, wa'fu'ani, dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ya, jadi inti daripada tobat itu tadi adalah bisa diimplementasikan dalam sholat. Sholat itu sebagai wujud untuk melakukan pembersihan baik zahir maupun batin. Pun nggih, monggo silakan. Ya. Ya. Iya. Iya, cuma iya, makanya iya. Nah, makanya kita diharapkan apa? Membiasakan hatinya diisi dengan Allah.
Zikir kolbi dimasukkan dalam hati supaya menyetir itu, supaya memotivasi, mendorong sebagai satu untuk ingat kepada Allah. Jadi hatinya diisi dengan Allah. Ya, iya. Ya. 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 Ya, terima kasih. Jadi memang ada juga dosa kepada Allah, ada juga dosa sesama manusia. Kalau kepada Allah 3 hal, kemudian dioptimalkan, terutama ibadah-ibadah yang wajib, terutama sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ada perubahan-perubahan. Yang tadinya seneng ngerasani, akhirnya dengan sholat tidak seneng ngerasani. Dengan sholat ya toh, yang biasanya males ibadah, karena dengan sholat semangat ibadah. Nggih, sampun tak? Monggo Pak Priyo. Nggih. Ya. Apa? Boleh. Boleh. Yang penting istilahnya mudawamah. Apa mudawamah itu? Istiqomah. Ya, yang dibaca kan Asmaul Husna. Ya Kudus, ya Allah, Zat yang Maha Suci. Sucikanlah hatiku, sucikanlah jiwaku, sucikan doa dan badanku. Jadi kita disuruh berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ud'u biya walillahil asmaul husna yad'u biya. Dengan Asmaul Husna, berdoalah dengan Asmaul Husna tadi. Ya Kudus kan Asmaul Husna. Setelah itu bersihkanlah ya Allah hati saya, bersihkanlah Allah langkah saya, bersihkan Allah pikiran saya. Tapi dimulai dengan membaca Asmaul Husna. Gak apa-apa, bagus. Boleh. Sampun dah. Wis waktune niku isra. Monggo kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan kajian kita pada waktu ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah. Amin. Allahumma fiqna wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.